Halo, ketemu lagi sama Tonan. Tonan baru saja membaca hasil survei di detik.com. Surveinya dilakukan Surabaya Research Syndicate atau SRS. Mereka melakukan survei elektabilitas calon presiden, tapi khusus di wilayah Jawa Timur. Menurut survei mereka, di Jawa Timur, Eyang Prabowo jadi tokoh capres yang paling banyak dipilih, disusul Mas Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Hasil surveinya, Eyang Prabowo dapat 43,7% suara, Mas Ganjar 39,5% suara dan Pak Anies 12,2%. Jujur saja, Tonan kurang paham soal Surabaya Research Syndicate ini. Apakah mereka lembaga survei yang kredibel atau malah abal-abal? Memang, kita harus hati-hati sama pengumuman survei di media. Tonan dapat informasi kalau gak sedikit survei-survei itu dilakukan lembaga abal-abal. Hasil survei yang memenangkan capres tertentu dipakai buat perang urat saraf. Ini dipakai supaya terkesan capres yang membayar mereka unggul dalam survei. Jadi, hasil survei dijadikan alat propaganda. Tapi, sekali lagi, soal Surabaya Research Syndicate, Tonan tidak tahu apakah mereka lembaga survei yang kredibel atau malah abal-abal. Jadi, kita harus hati-hati juga menanggapi hasil survei. Kalau kita ingat Pilpres tahun 2019 dulu, gak sedikit juga lembaga survei yang memprediksi Eyang Prabowo menang. Tapi, pada kenyataannya, Pak Jokowi yang terpilih sebagai presiden. Pengalaman ini jadi catatan penting buat Tonan dalam membaca hasil survei. Tapinya, dari yang Tonan amati, kayaknya banyak survei yang menempatkan Eyang Prabowo di posisi unggul, mereka sukses menaikkan rasa percaya diri dari Eyang Prabowo sendiri. Dia sepertinya sekarang sangat yakin bakal menang Pilpres, setelah 3 kali gagal. Apalagi hari Minggu lalu Eyang Prabowo dapat dukungan penting dari 2 partai di parlemen, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Kayaknya, Eyang Prabowo lagi kegirangan karena dapat dukungan yang kuat dari partai-partai. Sampai-sampai, Eyang Prabowo seperti gak bisa ngontrol diri waktu pidato. Dia keceplosan bilang ingin meminta izin rakyat buat berkuasa. Dia ingin berkuasa. Jujur saja, ini kosakata yang bikin Tonan jadi merinding. Pak Prabowo memandang jadi presiden sebagai berkuasa. Kemungkinan, munculnya kata berkuasa ini datang dari bawah sadar Eyang Prabowo yang hasratnya adalah untuk menguasai. Padahal, nah, ini yang penting. Di alam demokrasi, jadi pemimpin itu tugasnya melayani rakyat, bukan berkuasa atas rakyat. Menurut Tonan, pikiran Eyang Prabowo jadul dan salah kaprah dalam melihat peran seorang presiden.
Ucapan Pak Prabowo ini jelas menunjukkan kalau dia sebetulnya belum berubah dari Pak Prabowo yang dulu-dulu. Dia cuma pengen berkuasa. Dia angkuh. Pandangan Eyang Prabowo soal kekuasaan ini bertolak belakang sama Pak Jokowi yang memandang jabatan presiden sebagai amanah buat melayani rakyat. Jadi, karena ada keceplosan Eyang Prabowo soal berkuasa ini, Tonan makin yakin kalau selama ini dia cuma pura-pura belajar dan mengagumi Pak Jokowi. Dia cuma pura-pura mengagumi kepemimpinan Pak Jokowi. Pada kenyataannya, niat Eyang Prabowo bertolak belakang sama Pak Jokowi. Dia mau menguasai, bukan melayani. Mudah-mudahan, berkat keceplosan Eyang Prabowo ini, makin banyak yang tersadar kalau Eyang Prabowo sama sekali beda sama Pak Jokowi dan sama sekali bukan penerus Pak Jokowi. Dia cuma memanfaatkan kedekatan sama Pak Jokowi buat seolah-olah layak jadi penerus Pak Jokowi. Tapi, pastinya kita gak bakal terkecoh. Dan juga, mungkin ini perasaan Tonan saja, tapi bisa jadi ini cara Tuhan buat membongkar kepalsuan Eyang Prabowo. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian masih percaya Eyang Prabowo bakal mampu jadi penerus Pak Jokowi yang baik? Kalau Tonan jelas sejak awal sama sekali gak percaya sama Eyang Prabowo. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Bye.